Akhirnya skuad Garuda berhasil mencuri 1 poin saat menjamu timnas langganan Piala Dunia yaitu Australia. Martin Paes menjadi salah satu pemain yang tampil luar biasa di pertandingan timnas Indonesia melawan Australia. Timnas Indonesia ditahan imbang 0-0 pada laga kontra Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertandingan tersebut, skuad Garuda sebenarnya sempat tampil dengan luar biasa di awal babak pertama lewat serangan cepat. Bahkan, Indonesia punya peluang emas di awal laga lewat tendangan beruntun dari Sandy Walsh dan Ragnar Oratmangoen yang masih mampu dimentahkan. Namun, sejak saat itu gawang timnas Indonesia digempur habis-habisan oleh para pemain Australia hingga akhir laga. Beruntung, Martin Paes tampil spektakuler dengan melakukan beberapa penyelamatan krusial yang membuat gawang Indonesia aman dari kebobolan. Martin Paes sukses menahan tembakan bertubi-tubi dari para pemain The Socceroos. Penampilan spektakuler ini menyedot perhatian dari berbagai kalangan. Mereka memuji luar biasanya penampilan penjaga gawang FC Dallas tersebut. Bagaimana menurut kalian? Hasil laga grup C bikin publik Vietnam mengakui kekuatan timnas Indonesia yang membuat Asia ketakutan. Publik Vietnam salah satu yang antusias menantikan hasil timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Lewat salah satu media lokalnya, Vietnam menyebut timnas Indonesia saat ini telah berhasil membuat seluruh sepak bola Asia ketakutan. Sepak bola Indonesia membuat seluruh Asia ketakutan. Indonesia telah menunjukkan potensi yang luar biasa, mereka benar-benar bisa menjadi ancaman bagi tim-tim papan atas Asia. Mereka memang tak menjadi unggulan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun tim besutan Shin Taeyong sudah membuktikannya, menunjukkan kekuatan dengan menahan imbang Arab Saudi di laga tandang, tulis Dantri Van. Bukan tanpa alasan media Vietnam ini mengatakan demikian, hal itu didasarkan pada pernyataan salah satu bek Arab Saudi. Salah satu pemain andalan The Green Falcons rekan setim Cristiano Ronaldo yang sudah merasakan kekuatan skuad Garuda. Sultan Al Ghanam mengaku hasil imbang di King Abdullah Sport City bukan karena timnya tampil buruk, tetapi memang Indonesia tampil luar biasa. Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan bahkan dinilai mengalami perkembangan yang begitu pesat, hingga sampai pada level saat ini. Kami bermain bagus tapi kami tidak dapat menyangka Indonesia berkembang begitu cepat. Mereka bermain luar biasa, ucap Sultan Al Ghanam. Pantas diakui bahwa peningkatan performa timnas Indonesia karena diperkuat banyak pemain keturunan alias diaspora. Namun, media Vietnam menyampaikan pesan bijak bagi yang sering mengatakan hal itu, yakni agar tidak meremehkan potensi skuad Garuda. Banyak pihak yang meyakini keberhasilan Indonesia berkat kebijakan naturalisasi pemain keturunan alias diaspora dari Belanda. Itu tidak salah, namun komentar seperti itu akan meremehkan potensi yang dimiliki skuad Garuda, tulis Dantri Van lagi. Bagaimana menurut kalian? Media Malaysia memamerkan ranking FIFA terbaru timnas Malaysia yang menggeser timnas Indonesia berkat kemenangan tipis 1-0 atas Lebanon dalam Pesta Bola Merdeka 2024. Malaysia berhasil meraih gelar juara Pesta Bola Merdeka 2024 berkat keberhasilan mereka meraih kemenangan 1-0 atas Lebanon di partai final. Duel di Stadion Bukit Jalil, Minggu, 8 September 2024, malam WIB tersebut berakhir dengan skor 1-0 berkat gol tunggal Romel Morales pada menit ke-33. Kemenangan itu tak hanya memberikan gelar juara untuk mereka, namun juga menambah poin penting yang mendongkrak peringkat timnas Malaysia di ranking FIFA. Dengan kemenangan atas Lebanon, yang merupakan tim berperingkat 116 dalam ranking FIFA, Malaysia menambah 5,68 poin. Dengan demikian, timnas Malaysia kini telah mengumpulkan total 1.117,68 poin dan itu membuat mereka naik 3 tingkat dalam ranking FIFA. Artinya, Malaysia, yang tadinya berada di ranking ke-134, kini naik ke ranking ke-131 FIFA, yang sebelumnya ditempati oleh timnas Indonesia. Ini merupakan kedua kalinya dalam sepekan terakhir Malaysia berhasil menggeser timnas Indonesia dalam ranking FIFA. Sebelumnya, setelah kemenangan 2-1 atas Filipina di semifinal Pesta Bola Merdeka 2024, Malaysia menggeser timnas Indonesia dalam ranking FIFA dari peringkat ke-133. Namun, setelah keberhasilan menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda menggeser Malaysia lagi ke urutan ke-134. Tak hanya menggeser Malaysia, timnas Indonesia asuhan Shin Taeyong juga naik 3 tingkat ke 131 FIFA setelah hasil imbang kontra Arab Saudi tersebut, karena mendapatkan tambahan 6,88 poin. Namun, seiring dengan kemenangan atas Lebanon, ranking FIFA Harimau Malaya kini kembali dibanggakan oleh media Malaysia, Makan Bola. Ranking FIFA, Malaysia raih poin maksimal, melompat 3 tingkat, demikian judul yang diberikan oleh media Malaysia tersebut pada Minggu, 8 September 2024, malam WIB, selepas kemenangan atas Lebanon.
Malaysia berhasil melewati beberapa negara seperti Indonesia, 132, dengan 1.115 poin, Rwanda, 133, dan Gambia, 134. Demikian ulasan mereka di Badan Berita. Timnas Indonesia sendiri masih bisa menggeser Malaysia jika skuad Garuda bisa meraih hasil positif menang atau imbang lawan Australia. Sebagai informasi, jika berhasil menahan Australia, yang berada di ranking ke-24 FIFA, maka Indonesia akan mendapatkan 8,57 poin. Sebuah kemenangan atas Socheros akan membuat skuad Garuda semakin terbang tinggi dengan tambahan 21,07 poin yang bisa membawa mereka naik hingga ke urutan 127 dunia. Diasingkan Timnas Indonesia, Elkan Bagot dapat pesan penting dari Erick Thohir. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kembali buka suara soal nasib Elkan Bagot yang kini diabaikan oleh Timnas Indonesia. Seperti diketahui, bek 21 tahun itu tak kunjung dilirik pelatih Shin Tae-yong sejak diduga menolak panggilan membela Timnas U23 Indonesia pada playoff Olimpiade 2024, Juni-Mei lalu. Elkan sudah melewatkan 2 FIFA Matchday beruntun, termasuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Padahal, Timnas Indonesia saat ini sedang butuh suntikan bek tengah menyusul absennya Jordi Amat, cedera. Alih-alih memanggil Elkan, Shin Tae-yong lebih memilih 2 bek yang merumput di Liga Domestik, yakni Muhammad Ferrari dan Wahyu Prasetyo. Perang dingin yang berlarut ini membuat banyak yang mempertanyakan masa depan Elkan Bagot bersama Timnas Indonesia. Apalagi skuad Garuda akan kedatangan calon bek tengah baru, Mees Hilgers, FC Twente, yang sudah mendapatkan lampu hijau untuk menjalani proses naturalisasi. Tapi, Erick Thohir mengatakan, pintu Timnas Indonesia buat Elkan Bagot sebenarnya belum tertutup. Sang pemain hanya perlu membuka diri dan menurunkan egonya untuk kembali. Ya tentu Elkan harus membuka diri. Saya lihat Elkan ini pemain potensial buat Indonesia. Tetapi, kembali saya ingatkan, kita itu di tim nasional permainan tim, tidak bisa hanya satu pemain, ujarnya. Elkan sendiri juga harus punya komitmen kalau mau bangun timnas. Kita cari kecocokanlah, tidak usah saling ego. Coach Shin Tae-yong prinsipnya ya, dia punya kebijakan yang keras, dan saya harus hormati itu, lanjut Erick. Sosok yang juga Menteri BUMN itu mengingatkan bahwa Elkan sebenarnya punya peluang besar untuk mencapai banyak hal bersama Timnas Indonesia. Itu akan sangat sayang jika disia-siakan. Saya yakin kesempatan Elkan untuk berprestasi dengan Timnas Indonesia jauh lebih besar, dibandingkan kesempatannya gabung ke Timnas negara lain. Saya rasa, ada value tersendiri bergabung dengan Timnas Indonesia, mungkin Elkan juga perlu pikirkan itu, kata Erick Thohir. Keputusan memang ada di Elkan Bagot. Sejauh ini, banyak pihak sudah buka suara, kecuali dirinya. Beberapa waktu lalu, via wawancara eksklusif dengan PSSI, Shin Tae-yong juga mengutarakan hal yang sama. Memang, masalah ini sangat sensitif untuk dibahas. Mungkin lebih baik Elkan yang berbicara, itu lebih masuk akal, katanya. Bagaimana menurut kalian? Media Inggris The Guardian memprediksi Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Namun skuad Garuda harus melewati jalur putaran keempat terlebih dulu. Timnas Indonesia tergabung dalam grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Dilihat dari lawan-lawannya, perjuangan skuad Garuda untuk bisa beraksi di Piala Dunia 2026 pun terbilang cukup berat. Karena kita tahu, untuk bisa lolos Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia harus finish posisi 2 teratas. Tapi, masih ada cara lain yakni dengan berlaga di babak keempat. Itu bisa terjadi jika Timnas Indonesia finish di posisi 3 atau 4. Perjalanan Timnas Indonesia yang berat ini mencuri perhatian media Inggris, The Guardian. Dalam artikelnya, mereka menyebut kalau skuad Garuda adalah tim yang paling berkembang di Asia. Namun mereka tidak melihat skuad bisa langsung lolos ke Piala Dunia 2026. The Guardian memprediksi kalau tim arahan Shin Tae-yong bisa finish di peringkat 4 di atas Cina dan Bahrain. Itu artinya, skuad Garuda akan beraksi di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia, tim yang paling berkembang di Asia dan penuh dengan pemain naturalisasi yang lahir dan dibesarkan di Eropa, bisa saja berhasil finish di posisi keempat di atas Cina dan Bahrain, tulis The Guardian dalam artikelnya, Kamis, 5 September 2024. Dalam artikelnya juga The Guardian memprediksi kalau Jepang akan pasti lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara persaingan sengit antara Arab Saudi dan Australia bakal tersaji dalam perebutan posisi 2. Bagaimana menurut kalian? Timnas Indonesia diisi banyak pemain dari Liga Eropa, Shin Tae-yong beri pernyataan menohok. Kemajuan Timnas Indonesia dalam kurun 4 tahun terakhir ini memang cukup memberikan perkembangan signifikan dalam sejarah pesepakbolaan Indonesia sejak memasuki era sepak bola modern.
Dilansir oleh laman resmi PSSI, pssi.org, sejak Shin Tae-yong memilih melatih timnas Indonesia di akhir tahun 2019 silam, banyak punggawa tim nasional dari berbagai level yang diperkuat oleh pemain-pemain keturunan atau diaspora yang umumnya bermain di Liga Eropa. Fenomena ini tentunya cukup menarik, khususnya dalam 10 tahun terakhir yang dimana seluruh lini di skuad timnas Indonesia saat ini memiliki setidaknya satu pemain keturunan atau naturalisasi yang menjadi andalan di skuad Garuda. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan apa saja hal positif yang diberikan oleh pemain-pemain keturunan yang umumnya bermain di Liga Eropa tersebut bagi timnas Indonesia? Melansir dari kanal berita antaranews.com, pada Kamis, 5 September 2024, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Menurut pelatih berusia 54 tahun tersebut, kehadiran para pemain yang berkompetisi di Eropa secara tak langsung memberikan peningkatan yang cukup signifikan bagi timnas Indonesia, khususnya dalam pemahaman sepak bola modern. Saya dapat mengatakan bahwa para pemain yang bermain di Eropa, sejujurnya sangat membantu kinerja tim kami. Tentu saja kami memiliki pemain yang berasal dari sana, mereka memiliki fisik dan taktik serta pemahaman dan hal-hal teknis yang lebih baik, ujar Shin Tae-yong. Memang tak dapat dipungkiri, para pemain diaspora yang berkompetisi di liga-liga Eropa tersebut memang memberikan sudut pandang baru bagi para pemain liga lokal mengenai pesepakbolaan modern. Selain itu, mereka juga bisa memberikan dampak positif lain seperti cara kehidupan seorang atlet, baik dari asupan nutrisi hingga bersosialisasi di media. Hadirnya pemain-pemain diaspora jadi kunci sukses timnas di kualifikasi Piala Dunia. Lebih lanjut lagi, banyaknya pemain keturunan Eropa, khususnya Belanda yang hadir di timnas Indonesia juga secara tak langsung memberikan lonjakan prestasi di tim nasional. Salah satunya adalah timnas Indonesia pertama kali menginjakkan kaki di babak round 3 ajang kualifikasi Piala Dunia sejak perubahan format kualifikasi puluhan tahun lalu. Beberapa nama seperti Tom Hai, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Kelvin Verdong, Shane Patinama, Sandy Walsh dan beberapa nama pemain keturunan lainnya menjadi bukti bahwa hadirnya para pemain naturalisasi tersebut memberikan dampak yang positif bagi prestasi tim nasional saat ini. Bagaimana menurut kalian? Kritiknya ditanggapi positif Shin Tae-yong, ini kata Bung Towel. Pengamat sepak bola, Tommy Welly, angkat bicara soal tanggapan positif pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, terhadap kritikan-kritikan yang kerap dilontarkannya. Menurut Bung Towel, sapaan karib Tommy Welly, ia menegaskan rasa hormat dan apresiasi terhadap pelatih asal Korea Selatan ini. Pertama-tama, saya mengucapkan respek dan apresiasi bahwa Shin Tae-yong memperhatikan kritikan yang saya sampaikan selama ini dan bisa menangkap dan menanggapi itu dengan positif, ucap Towel, dalam kanal YouTube, Sport TV Indonesia. Saya sampaikan respek dan apresiasi, sambungnya. Menurut Towel, saat ini, yang lebih penting adalah mengembalikan diskusi tentang sepak bola ke bahasa sepak bola. Mantan jurnalis ini menyebut, dalam diskusi soal sepak bola ini, publik tidak perlu mengambil hati alias baper dengan kritikan-kritikan yang dilontarkan. Koridornya dan frekuensinya, dengan pernyataan Shin Tae-yong ini, berarti ia bisa melihat itu dalam koridor dan frekuensi sepak bola. Bukan hal yang sifatnya personal, apalagi nyinyir, tuturnya. Semuanya demi kemajuan timnas dan perkembangan sepak bola Indonesia, Towel menambahkan. Tanggapan berkelas Shin Tae-yong. Sebelumnya, dalam sebuah acara wawancara dengan stasiun televisi Korea Selatan, KBS, Shin Tae-yong sempat menanggapi pertanyaan soal kritikan-kritikan yang kerap disampaikan oleh Bung Towel. Menurut Shin Tae-yong, ia tahu soal kritikan-kritikan Bung Towel yang kerap dialamatkan kepadanya. Pelatih asal Korea Selatan ini mengaku tahu dari laporan para penerjemahnya. Namun, saya berpikir, orang-orang seperti itu, pengkritik, juga harus ada agar sepak bola bisa berkembang, kata Shin Tae-yong di kanal YouTube KBS World Indonesia. Tidak semua orang akan menyukai saya 100% di kelompok manapun. Jika mendapat dukungan 100%, saya bisa jadi otoriter, sambungnya. Bakal terus jadi anjing penjaga. Lebih lanjut, Towel menegaskan bahwa ia akan terus menjalankan perannya sebagai anjing penjaga. Ia memastikan bakal terus memberikan kritik dan masukan. Menurut Towel, ada kalanya ia memberi sudut pandang berbeda. Namun, perbedaan ini, sambungnya, akan memperkaya wawasan. Sesakit-sakitnya dikritik, dimaki, atau dicemooh sekitar 80.000 penonton di GBK, lebih sakit kalau sepak bola itu nggak ditonton sama sekali, ungkap Towel. Jadi, situasi ini, kita harus menganggap kritik sebagai sebuah energi positif untuk membangun, tandasnya. Bagaimana menurut kalian? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, ogah timnas Indonesia bernasib sama seperti Olimpiade Paris 2024 di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dirinya berharap skuad Garuda lolos, bukan hanya hampir. Kita semua punya mimpi yang sama.
Kemarin Olimpiade hampir lolos. Kita usahakan untuk Piala Dunia jangan juga hampir. Kalau bisa kita bisa, raih hasil maksimal, kata Erick Thohir. Ini ada charter pesawat dari Bahrain ke Cina karena tidak ada connecting langsung, kita harus cari akal. Ini bukan memanjakan Coach Shin atau para pemain, bukan, ini keharusan kita mempersiapkan pemain kita sebaik mungkin. Lalu, ini bukan kemewahan, dan saya rasa tidak semua perjalanan tim nasional, kita charter-charter pesawat, tidak. Cuma ini bagian kita memaksimalkan performa timnas kita, tambahnya. Coach Shin Tae-yong menilai bahwa hadirnya pemain keturunan perlahan bisa membuat pola pikir timnas semakin padu. Mereka membawa ilmu yang sudah dipelajari dari luar negeri dan coba diterapkan dalam tim. Tentunya, dia memiliki kriteria yang ketat saat memberikan rekomendasi pemain keturunan dan bertanggung jawab penuh. Mereka adalah pemain keturunan yang menjadi WNI, saat ini sudah hampir 50% dan ke depan akan lebih besar lagi. Kata Shin Tae-yong dikutip dari kanal YouTube 3 Pro TV. Mereka memiliki kakek dan neneknya berdarah Indonesia, tutupnya. PSSI mendapat kucuran dana sebesar 80 miliar rupiah dari Bank Mandiri untuk persiapan timnas Indonesia menghadapi berbagai agenda ke depan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut baik kerjasama tersebut dan mengakui bahwa federasi memang membutuhkan tambahan dana untuk keberlangsungan skuad Garuda. Memang dalam membangun timnas Indonesia itu kami perlu pembiayaan dan tidak mungkin bergantung kepada pendanaan dari pemerintah saja. Kami tidak menutup mata kalau memang ada pihak yang bisa membantu sponsor dalam skala yang lebih besar, ujar dia saat ditemui di Plaza Mandiri, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Agustus 2024. Timnas Indonesia di semua kategori memang bakal dihadapkan dengan jadwal padat. Di level senior, tim asuhan Shin Tae-yong akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September mendatang. Kemudian timnas U20 Indonesia sedang pemusatan latihan di Korea Selatan untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U20 2025, begitu pula dengan timnas U17 Indonesia yang sedang berada di Bali dalam rangka persiapan tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Erick mengatakan agar persiapan timnas Indonesia bisa maksimal, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Anggota Komite Eksekutif, EXCO, PSSI, Arya Sinulinga, memberikan tanggapan terkait sorotan media negara tetangga terhadap timnas Indonesia. Dia menegaskan bahwa PSSI sama sekali tidak peduli dengan komentar dari media-media negara lain mengenai timnas Indonesia, khususnya terkait dengan kebijakan naturalisasi pemain. Media-media dari negara tetangga, seperti Malaysia dan Vietnam, seringkali menyoroti dan memberikan komentar miring tentang gencarnya program naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. Namun, Arya Sinulinga menekankan bahwa PSSI lebih fokus pada pekerjaan mereka untuk membangun sepak bola nasional dan mengembangkan timnas Indonesia daripada merespons komentar dari luar. Saat ini, prestasi timnas Indonesia sedang berada di puncak, dengan pencapaian terbaru sebagai satu-satunya tim dari ASEAN yang berhasil melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Prestasi ini juga berkat kontribusi para pemain keturunan yang dinaturalisasi oleh PSSI, yang justru menjadi bahan sorotan oleh media negara tetangga. Arya menegaskan bahwa PSSI tidak terpengaruh oleh komentar negatif dari luar. Menurutnya, PSSI sibuk mengurus sepak bola dalam negeri dan tidak punya waktu untuk membahas komentar-komentar dari media asing. Dia juga menambahkan bahwa jika komentar tersebut adalah bentuk kekaguman, maka itu bisa diterima. Namun jika hanya berupa nyinyiran, maka PSSI tidak akan ambil pusing. Vietnam, Malaysia itu begitu melihat perkembangan sepak bola Indonesia. Tapi, jujur tidak pernah kami bahas karena kami sibuk mengurus sepak bola dan liga kita, kata Arya dalam pernyataannya yang dikutip dari kanal YouTube pribadinya. Jadi, tidak sempat bahas komentar luar. Kalau kagum oke, kalau nyinyir sepanjang yang tidak masalah ya sudah, tambahnya. Skuad Garuda Nusantara kembali menelan kekalahan telak atas tim tuan rumah Korea Selatan U20 pada lanjutan Seoul Earth-on Ice Cup 2024. Pada laga ini, Indra Syafri menurunkan komposisi pemain yang sama saat timnas Indonesia U20 mengalahkan Argentina dengan skor 2-1 di pertandingan pembuka turnamen mini. Korea Selatan U20 tampil menekan sejak menit pertama dibunyikan. Pola permainan pressing ketat yang mirip dengan Thailand membuat Doni Tripamungkas dan kawan-kawan dipaksa bermain sekitar di garis pertahanan. Laga baru berjalan 5 menit, tuan rumah berhasil membuka keunggulan melalui sundulan Shin Min-ha usai memanfaatkan sepak pojok. Skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Korea Selatan. Timnas Indonesia mencoba untuk merespon. Namun hingga 20 menit pertama, skuad Garuda Muda masih kesulitan untuk menembus jantung pertahanan Korea Selatan U20. Bahkan Rizky Afrizal dan kawan-kawan belum mampu melepaskan tendangan yang mengarah ke gawang tuan rumah.
Sebaliknya, Korea Selatan U20 yang begitu leluasa mengintimidasi pertahanan skuad Garuda Muda berhasil menambah keunggulan menjadi 2-0. Gol kedua tercipta melalui tendangan mendatar Kim Tae-won usai memanfaatkan umpan akurat Hong Seok-hyun di menit 25. Di menit 32, Indra Syafri menarik keluar Luis Figo dan memasukkan Aditya Warman. Tapi perubahan yang dilakukan itu justru menghasilkan gol ketiga untuk Korea Selatan U20. Berawal dari sepak pojok Kim Dong-min, Hong Seok-hyun berhasil menyelesaikan umpan tersebut dengan sundulan di menit 32. Di sisa waktu pertandingan, Indonesia U20 masih berada di bawah tekanan. Sementara Korea Selatan U20 terus membombardir pertahanan Garuda Muda yang dikawal Meshaal Hamzah Osman. Indra Syafri tak mempermasalahkan hasil pertandingan. Ia mengaku bahwa turnamen ini hanyalah laga uji coba. Tujuan kita di turnamen ini adalah mencoba pemain baru, ujar Indra Syafri. Yang penting sekali untuk mengambil kesimpulan apakah mereka itu benar-benar berkualitas atau tidak, ungkapnya. Pelatih berpengalaman di kelompok usia muda sepertinya sudah menemukan pemain ideal yang bakal diturunkan di kualifikasi Piala Asia 2025 U20. Berbagai pro kontra netizen di media sosial menanggapi hasil laga tersebut. Banyak yang mendukung Indra Syafri namun tak sedikit juga yang minta pelatih tersebut agar dipecat.